Buntut tragedi ledakan amunisi di Garut yang tewaskan 13 orang, DPR segera panggil Panglima TNI dan Kasat. Deddy Mulyadi janji tanggung biaya hidup anak korban ledakan amunisi di Garut. Banjir rendam sejumlah wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Jeep wisata Gunung Bromo terjun ke jurang. 8 wisatawan luka-luka termasuk WNA Korea Selatan. Jokowi silaturahmi ke Kasmujo, dosen pembimbingnya di UGM di tengah polemik ijazah palsu. Ex-marinir yang gabung tentara Rusia terancam kehilangan status WNI. Rusia tolak dinyatakan bersalah tembak pesawat Malaysia Airlines MH17. Bersama saya, Muhammad Sukardi. Inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Komisi 1 DPR RI akan memanggil Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat buntut ledakan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 orang di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh, pihaknya akan terlebih dahulu memberikan waktu kepada TNI untuk melakukan investigasi sebelum pemanggilan dilakukan. Investigasi diharapkan bisa menjadikan masalah ini terang benderang. Oleh mengatakan TNI harus belajar dari kasus serupa yang pernah terjadi di Cilandak, Jakarta Selatan pada tahun 1980-an. Peledakan mesti dilakukan secara ketat dan jauh dari permukiman warga. Oleh pun mendesak agar investigasi segera dilakukan untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Oleh meminta agar persoalan ini tidak dianggap murah dan enteng, apalagi jumlah korbannya tidak sedikit. Oleh juga menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 13 orang, baik dari masyarakat sipil maupun TNI dalam ledakan tersebut. Diketahui dari 13 korban, 4 diantaranya adalah prajurit TNI dan 9 warga sipil. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berjanji akan menanggung biaya pendidikan hingga kehidupan sehari-hari anak para korban meninggal dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Janji ini disampaikan Deddy saat mengunjungi keluarga korban tewas dalam insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai di RSUD Pamengpeuk Selasa kemarin. Deddy datang bersama Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Dadang Arif Abdurrahman dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Pemprov Jabar juga memberikan bantuan sebesar 50 juta rupiah kepada para korban yang meninggal untuk biaya pemulasan jenazah dan kebutuhan lainnya. Diketahui insiden ini menewaskan 13 orang yang terdiri atas 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Pria yang kerap disapa KDM tersebut juga sempat berbincang-bincang dengan para keluarga korban di RSUD Pamengpeuk. Deddy mengatakan, menurut informasi dari keluarga korban, warga sipil yang tewas merupakan pekerja yang membantu proses pemusnahan amunisi. Mereka telah lama bekerja di sana. Bahkan ada warga di sana yang sudah 10 tahun ikut membantu proses pemusnahan amunisi kadaluarsa dan menjadikannya sebagai profesi. Hujan deras pada Selasa malam mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang terendam banjir. Kapusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, M. Yohan mengatakan ada 14 RT dan 3 ruas jalan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Banjir tertinggi terjadi di Meruya Utara, Jakarta Barat dan Cilandak Timur, Jakarta Selatan mencapai 1 meter. Dia memastikan seluruh genangan banjir di Jakarta telah surut pada pagi ini. Namun BPBD Jakarta mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan lain. Sementara di Kota Bekasi, wilayah yang terendam banjir diantaranya perumahan Margahayu Jaya, Bekasi Timur dengan ketinggian air sekitar 40 cm dan perumahan Irigasi Danita, Bekasi Timur dengan ketinggian air hingga 20 cm. Banjir setinggi 30 cm juga sempat menggenangi Jalan Pulau Jawa Raya, Perumnas 3, Bekasi Timur. Selain itu, wilayah Duren Jaya, Jalan Delima Raya dengan ketinggian 15 cm, namun air dilaporkan sudah berangsur surut. Di Tangerang Selatan, BPBD melaporkan 4 RT di Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, terendam banjir hingga 1,4 meter pada Selasa malam.
Danton Satgas BPBD Kota Tangsel Dian Wiryawan mengatakan sebanyak 160 kepala keluarga terdampak banjir di RT 01, 02, 03, dan 08 RW 01 Kelurahan Paku Jaya dengan ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 140 cm. Banjir juga merendam Jalan Boulevard Graha Raya dan mengakibatkan lalu lintas tersendat. Mobil Jeep Land Cruiser pengangkut rombongan wisata Gunung Bromo terperosok ke jurang di Jalan Raya Gubuk Lakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang pada Senin 12 Mei lalu. Kecelakaan itu mengakibatkan 8 orang wisatawan luka-luka. Salah satunya adalah WNA Korea Selatan atas nama Kim Ye Chang, 65 tahun. Kanit Gakum Satlantas Polres Malang Ibda Samsul Khoirudin mengatakan kecelakaan terjadi tepatnya di sekitar Gunung Sari Sunset. Lokasi ini tepat sebelum masuk Coban Pelangi yang menjadi pintu masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kendaraan melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di tempat kejadian, pengemudi mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraan dan terperosok ke dalam jurang. Mobil Land Cruiser berplat nomor DB 1895AA yang kecelakaan itu dikendarai Franky Leon Fatoni, 35 tahun, warga desa Wuringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. 8 wisatawan yang terluka dalam kecelakaan sudah dibawa ke rumah sakit. Satu diantaranya adalah Intan Sukmasari, 33 tahun, warga Kecamatan Regol, Kota Bandung yang luka parah di kepala. Ia dilarikan ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Sementara WNA Korsel yang terluka di telinga kanan dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Santosa, Tumpan. Selain itu, 6 wisatawan lainnya dirawat di Rumah Sakit Sumber Santosa, Tumpang, Malang. Mereka berasal dari rombongan berbeda, dari Jakarta, Padang, Bandung, dan Malang. Presiden ke-7 Joko Widodo mengunjungi rumah Kasmujo, dosen pembimbing akademiknya saat berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kunjungannya ini dilakukan di tengah polemik ijazah palsu. Jokowi membagikan momen itu lewat akun Instagramnya Selasa kemarin. Dalam unggahan tersebut, Jokowi terlihat mengenakan kemeja berwarna putih dan celana panjang berwarna hitam. Kedatangannya disambut langsung oleh Kasmujo. Mantan Gubernur Jakarta itu dipersilakan masuk ke kediaman Kasmujo. Keduanya tampak bercengkrama. Jokowi juga terlihat menyalami tangan Kasmujo saat berpamitan. Jokowi mengungkapkan Kasmujo dalam kondisi sehat meski sudah berusia 75 tahun. Dia pun mendoakan agar mantan dosen pembimbingnya itu senantiasa sehat. Diketahui Kasmujo ramai disebut sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi semasa menimba ilmu di Fakultas Kehutanan UGM. Namun ada fakta mengejutkan terkait sang dosen. Dia ternyata bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi, melainkan dosen pembimbing akademik. Kasmujo menceritakan pengalamannya membimbing Jokowi pada 1980 hingga 1985. Menurutnya Jokowi merupakan mahasiswa yang disiplin dan teliti. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespon mantan prajurit marinir yang bergabung dengan tentara Rusia, Serda Satria Arta Kumbara. Dia menyebut keputusannya tanpa izin dari Presiden. Andi Aktas Selasa kemarin mengatakan langkah Satria bergabung dengan tentara Rusia telah memenuhi unsur kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 23 huruf D dan huruf E serta pasal 31 ayat 1 huruf C dan huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Dia mengatakan Kementerian Hukum bersama Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Moskow segera menyampaikan status kewarganegaraan dari Satria. Satria Arta Kumbara yang telah terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa seizin Presiden tersebut segera kehilangan kewarganegaraannya sebagai WNI. Satria Arta Kumbara adalah desersi dari TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Sersan II. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Imade Wirahadi Arsanta Wardana menjelaskan Sarda Satria terakhir bertugas sebagai anggota Inspektorat Korps Marinir di Mako Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Dia desersi atau meninggalkan tugas yang menjadi alasan pemecatannya.
Satria diketahui absen dari dinasnya selama 30 hari berturut-turut. Bahkan sidang terhadapnya berlangsung di Pengadilan Militer 208 Jakarta, dilakukan secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik. Sidang digelar sejak Februari 2022 hingga pemecatan diputuskan pada April 2022 dipimpin Hakim Ketua Muhammad Idris. Selain dipecat, Satria dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Rusia menolak putusan Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang menyatakan negara itu bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 17 Juli 2014. Dewan ICAO yang berkantor di Montreal, Kanada pada Senin lalu diketahui mengeluarkan putusan bahwa Rusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH17 di Ukraina. Pesawat yang dinaiki 298 penumpang dan kru itu ditembak jatuh dalam penerbangan dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur menggunakan rudal pertahanan saat melintas di langit Ukraina. Seluruh penumpang dan kru pesawat Boeing 77 itu tewas, sebagian besar warga Belanda dan Australia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dikutip dari Sputnik Selasa kemarin mengatakan kesimpulan yang dibuat Dewan ICAO terkait jatuhnya MH17 bias. Pasalnya Rusia tidak dilibatkan dalam penyelidikan. Pemerintah Belanda dan Australia dalam pernyataan terpisah mengungkapkan Dewan ICAO akan mempertimbangkan bentuk ganti rugi yang diperlukan dalam beberapa pekan mendatang. Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp mengatakan keputusan ini merupakan langkah penting untuk menegakkan kebenaran dan mencapai keadilan, serta akuntabilitas bagi semua korban pesawat MH17, keluarga, dan orang-orang terkasih para korban. Keputusan Dewan PBB tersebut juga mengirim pesan yang jelas kepada masyarakat internasional bahwa tidak satupun negara yang bersalah bisa lolos dari hukum internasional. Sementara Menlu Australia Penny Wong mengatakan pemerintahnya menyambut baik putusan tersebut seraya mendesak ICAO untuk bergerak cepat menentukan ganti rugi. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.